Oke, kita tunggu nanti proses hukum selanjutnya, termasuk juga proses hukumnya ya. Oke, kita menuju keterangan pers dari PDIP ya. Lakukan berbagai pelanggaran. Ini kira-kira. Nah, kami harapkan agar putusan hari ini yang memberi ruang hukum untuk melakukan prosesnya, yaitu harapan kami KPU harus bisa menyadari, KPU harus tertib hukum, supaya hukum itu bisa berdaulat di negara ini, yang menunda penetapan pasangan yang dianggap menang, yang sudah final and binding, ya tidak begitu utuh, karena masih ada persoalan baru yang dipersoalkan di pengadilan lainnya, yaitu pengadilan tata usaha negara, yang akan menyidangkan apakah ada pelanggaran, apakah ada pembiaran, itu kira-kira. Maka dalam saat ini pun saya menyampaikan kepada publik, Amicus Curiae silahkan mendukung proses hukum yang diadakan di PT UN. Seluruh elemen yang akan melakukan persahabatan untuk menegakkan negara hukum ini, Amicus Curiae silahkan kembali hidup untuk bisa mengingatkan, bisa memberikan dukungan kepada proses pengadilan di KPU. Mungkin teman-teman lain ada yang berpendapat lain, silahkan Pak Dev untuk menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua. Ya, kami dari tim kuasa hukum tadi sebagaimana Prof. Gayus sudah sampaikan, pada pagi hari tadi kami sudah hadir di persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan di dalam persidangan telah disampaikan dalil-dalil yang dibangun oleh tim kuasa hukum. Dan salah satunya dalilnya adalah adanya tindakan faktual yang dilakukan oleh KPU yang kami anggap melawan hukum, gitu ya. Dan dalam istilah hukumnya biasa disebut sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Dan kami tadi juga sudah menyampaikan di hadapan ketua ya yang memimpin proses dismissal, kami sudah menyampaikan bahwa ini berbeda dengan rezim hukum pemilu, gitu ya. Ini rezim hukum administrasi pemerintahan, dan tentunya karena yang menjadi tergugat adalah KPU, akhirnya memiliki konsekuensi terhadap tindakan-tindakan yang nantinya diambil oleh KPU, gitu ya. Jadi, dan di dalam tadi penetapan dismissal juga disampaikan bahwa proses ini akan berlanjut kepada pembentukan majelis hakim, di mana setelah itulah baru akan dinilai apakah dalil-dalil kami ini beralasan hukum atau tidak, gitu. Jadi masuk ke materi pokok perkara. Tapi setidaknya hari ini kami sudah melewati proses dismissal, itu artinya bahwa memang dalil kami itu cukup kuat untuk masuk ke dalam pokok perkara, gitu ya. Dan juga tindakan faktual ini yang dilakukan oleh KPU itu kami sampaikan berupa tindakan pembiaran atau omission ya, yang nanti akan dijelaskan oleh rekan saya yang lainnya. Dan seperti yang Prof. Gayus sampaikan mengenai Amicus Curiae, juga kami tentu mengharapkan nantinya ada masyarakat yang ingin menunjukkan dukungan terhadap kami, silahkan itu dilakukan ya. Silahkan. Baik, terima kasih teman-teman media semua pada saat ini. Ya, pada intinya seperti dikatakan oleh Prof. Gayus, rekan Dev tadi. Ya, pemirsa, itu kita simak tadi adalah cuplikan konferensi pers dari kuasa hukum paslon nomor urut 01 yang dari PDIP, mengatakan dari PDIP yang mengatakan bahwa ada sesuatu yang dianggap salah oleh mereka atas apa yang akan dilakukan oleh KPU besok untuk melakukan pelantikan ataupun penetapan Presiden dan juga Wakil Presiden terpilih. Karena saat ini masih ada proses hukum yang tengah diupayakan oleh dari PDIP, yaitu di Pengadilan Tata Usaha. Oke.